Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis bahas seputar kesehatan lagi ya. Karena ya orang-orang itu kalau untuk soal kesehatan terlalu apa ya? Kadang ekstrim ya orang. Kadang apa merasa butuh yang ilmiah sehingga yang nggak ilmiahnya pun diabaikan. Padahal ya sebenarnya yang namanya sakit itu ada beberapa penyakit yang bahkan dokter pun nggak tahu penyebabnya. Nah, untuk yang nggak tahu pun penyebabnya ini, dokter seringkali nyebut alasan penyakitnya adalah kecapean, stres, terlalu banyak pikiran gitu ya. Biasanya yang berhubungan dengan ini adalah penyakit insomnia, penyakit tekanan batin, penyakit yang hubungannya dengan jiwa ya, bisa dibilang sakit jiwa. Walau secara ringan mungkin orang nggak sadar, seringnya apa jenengnya moro-moro sulit tidur gitu ya, moro-moro capek parah gitu, fatal gitu ya. Nah, ini penulis mau bicara yang dari sisi non medis dan yang spiritualis juga, yang dari energi yang nggak bisa kita lihat dan energi-energi yang dari makhluk yang nggak bisa kita lihat. Ada bedanya ya. Kalau energi yang nggak bisa kita lihat, nggak selalu sumbernya adalah dari makhluk yang nggak bisa kita lihat. Makhluk nggak bisa kita lihat itu banyak kemampuannya, dan ya bikin sakit itu cuma salah satunya. Karena ya contohnya ada yang bisa menyembuhkan juga kan. Penulis melihat ada korelasi ya, antara penyakit dari hal yang tidak terlihat, penyakit karena sesuatu yang tidak terlihat dengan penyakit gara-gara makhluk yang tidak terlihat. Ada beda ya. Kadang dari dunia medis punya sebutan untuk yang gara-gara makhluk tidak terlihat ya. Ya tentu kalau yang tidak terlihat ini tentu lebih baik ke yang ahli ya. Di Indonesia sendiri lebih banyak tenaga ahlinya daripada misalnya di Singapura, di apa jenenge, di Eropa ya, pokok luar negeri lah. Karena ya mereka ya kan sangat scientific gitu ya. Jadi kalau untuk yang metafisik gitu orang justru nggak ngerti. Maksudnya dokternya malah nggak ngerti. Tapi kadang ada yang bikin bingung juga, kenapa kok yang makhluk tidak terlihat itu bisa menghasilkan efek ke benda fisik. Nah, menurut penulis ini karena yang nggak terlihat ini bisa juga berinteraksi dengan energi fisik. Ya sumbernya banyak ya, tapi ya salah satunya dari agama, dari apa yang ngerti-ngerti masa lalu gitu ya. Mungkin penasaran, oh itu masuknya lewat mana? Itu kalau dari agama kan ngomong lewat darah. Jadi masuk lewat mulut, terus
mengalir melalui pembuluh darah atau lewat paru-paru barangkali ya, karena kan paru-paru kemudian berinteraksi dengan darah kan. Kita disuruh salaman pakai tangan kanan juga karena darah itu yang paling segar, yang paling fresh itu ada di tangan kanan. Dan yang namanya tubuh manusia juga ada polaritas. Kalau pingin yang energi baik misalnya ya, yang bagian tangan kanan yang lebih baik. Kalau dari sisi ilmiahnya mungkin karena tangan kanan itu lebih banyak kandungan oksigennya kali ya, daripada yang tangan kiri lebih banyak CO nya. Lebih banyak antioksidan di tangan kanan daripada di tangan kiri. Oh ya, antioksidan itu istilah ilmiahnya, istilah kedokterannya untuk penjelasan hal-hal yang membuat energi lebih baik gitu ya. Tentu kalau yang metafisik bisa ekstrim juga ketika sudah bagian makhluknya itu yang beraksi, jadi ya bisa aneh-aneh lah. Nggak perlu penulis ceritakan lah, tapi yang lebih enak diceritakan itu kalau yang efeknya misalnya jadi kebal, jadi nggak bisa ditusuk, jadi nggak bisa disayat oleh pisau. Bahkan ada yang ngomong anti bom minimas gitu ya. Nah itu kalau yang sebaliknya ya bisa juga kan. Tapi rasanya juga yang nggak terlihat ini ada energi lain juga, yaitu energi organ. Energi organ merupakan energi fisik ya, energi fisik, tapi dari yang nggak kelihatan itu bisa juga menghasilkan energi organ. Kalau energi organ itu lebih masuk akal, lebih bisa dieksperimen, bisa ditelusuri. Kalau yang yang efek-efek metafisika kan sulit. Gimana caranya orang dipotong lehernya, ditanam, terus dikembalikan lagi kok masih bisa jalan orangnya, kayak gitu kan. Itu ilmu betulan ya. Pancasona itu ada. Ya samalah, level kekebalan bisa merubah kertas jadi sekuat logam itu juga ya ilmu metafisik juga. Walau ada juga yang bilang oh enggak, ini ilmu ini ilmu opo lah gitu ya. Tapi kalau menurut penulis itu termasuk ilmu metafisik ya. Nah, kalau yang dari sisi kesehatan, kalau yang sudah metafisik menyangkut makhluknya ya itu lebih ke pakar ya. Mungkin ada yang ke orang pintar. Kalau untuk penanganannya ya penulis sendiri nggak bisa maksa. Bisa ke orang pintar, bisa ke ruqyah, macam-macam ya. Kalau sudah begitu, terus terang menulis ngomong, cari solusi yang pas itu seperti kucing dalam karung ya. Seperti beli kucing dalam karung, sangat butuh keberuntungan. Kalau sudah nemu yang pas, bakal bisa sangat terbantu. Kalau sudah yang nggak pas, nggak terbantu, tapi ya malah makin parah ya, makin susah. Karena misalnya mengatasi ya, tapi dengan memasukkan yang lain kan ya, gali lubang tutup lubang kan ya. Terus nanti jadi disuruh tiap hari tertentu melakukan ritual tertentu gitu ya.
Penulis rekomendasikan jangan pilih yang seperti itu ya. Itu berat kalau sudah seperti itu. Yang ru'yah pun ya kadang butuh skill juga ya, itu untung-untungan lah istilah. Penulis juga nggak bisa kasih rekomendasi kemana-kemana gitu. Kayak misalnya ya yang sampai parah macam-macam, wah habis itu lepas tangan. Dan orang itu ada yang punya bakat dan tidak ya. Sudah apa ya, ya spesialisasinya. Nah yang menulis ingin bahas ini adalah yang apa, nggak sampai karena seperti itu ya. Jadi yang biasanya terjadinya nggak disengaja, nggak nggak diniati gitu ya. Nggak ada yang niat mencelakai tapi masih kena dampaknya juga. Dan ya seringnya itu merupakan konsekuensi. Jadi misalnya sudah diomongi kalau mau melakukan praktek ilmu ini nanti kadang akan merasa gini, jadi akan lebih mudah marah, merasa sulit tidur gitu ya. Seringnya diomongi seperti itu. Itu biasanya praktisi ilmu tenaga dalam. Ya tergantung level lah, ya tergantung aliran juga. Karena yang begitu macam-macam. Ada juga yang dikasih misalnya batu ake ini sakti, bisa membuat orang takluk, bisa membuat kita berkarisma, semua omongan kita didengar orang. Atau ini bikin orang-orang tertarik sama kita, mudah menuruti omongan kita. Ini biar kelihatan cantik, ini biar kita itu selalu dimudahkan. Ini apa jenenge, kalau ada musibah bisa melewati dengan aman gitu ya, macam-macam kan. Kadang itu ada efek samping lah, kasarannya. Atau juga yang karena turunan ya, bawaan, oh ini dapat warisan, jadi ada senjata, ada keris misalnya, ada ya semacam-macam lah ya. Kadang cara penggunaan manualnya, instruction booknya sudah hilang gitu. Jadi yang mewarisi kadang nggak tahu bahwa misalnya ini nggak boleh ditaruh di kamar tidur, ini nggak boleh dipakai waktu tidur, ini kalau dipakai efeknya ini gitu ya. Ya penulis nggak ngerti banyak, tapi cuma lihat pengamatan sama diceritai sama yang pakar-pakar. Ada juga yang memang sengaja ingin mendalami gitu. Oh saya ingin bisa meramal masa depan, oh saya ingin bisa mengetahui ini gitu ya. Orang kan bisa tertarik ya. Nah efek yang seperti itu seringnya terjadi mirip dengan kalau orang terkena energi buruk ya. Ya bagaimanapun walau manusia dan yang nggak kelihatan itu bisa menempati di satu tempat, apa yang cocok untuk manusia itu belum tentu cocok untuk mereka, apa yang cocok untuk mereka belum tentu cocok untuk manusia. Dan kadang bisa terjadi saling mengganggu satu sama lain gitu ya. Ada aksi, ada apa jenenge ya, sesuatu yang dilakukan manusia yang sananya nggak suka, ada yang sana melakukan sesuatu bisa mempengaruhi manusia juga.
Nah, beberapa yang begitu itu energinya mirip dengan energi orgon yang negatif, energi buruk. Nah, energi buruk ini efeknya ya bisa dilihat keterangan lengkapnya di Deadly Orgon. Jadi Deadly Orgon itu nggak cuma dari alat buatan manusia saja, yang nggak kelihatan makhluk halus juga bisa, bahkan dari apa istilahnya ley line ya, geomansi apa-apa gitu lah ya, jadi jalur energi yang ada di bumi. Ada juga yang ngomong feng shui ya. Feng shui, feng shui. Ada juga yang memang wah ini memang disukai oleh bangsa sana ya. Yang paling pas sih ya anu ya, apa jenenge, nggak saling menempati lah ya, apa yang dipakai oleh sana ya kita nggak pakai, sorry, apa yang ditempati sana kita yang nggak tempati. Tapi kadang wes kadung tuku ya, wes kadung beli mahal-mahal ya tanah ya. Kalau soal tanah kan wes orang kadang nggak perhitungan ya, manapun juga wes diambil ya. Ada juga sih memang yang kita nggak nyangka, contohnya ada yang ngomong soal spring bed, kasur spring bed itu katanya juga bisa mempengaruhi ley line, mempengaruhi jalur bumi. Jadi kalau pakai kasur spring bed, orang itu bisa lebih mudah sakit lah, karena ley line-nya jadi pindah ke kasur kita. Jadi ya kalau yang begitu tuh ya apes ya, karena misalnya ley line-nya itu cuma lewat ke ruang tamu doh, tapi begitu pakai spring bed belok ke kamar tidur, dan orang tidur di ley line tertentu katanya ya jadi bakal mudah sakit ya. Mudah sakitnya kalau dari ciri fisik ya kurang tidur, ngantuk tapi nggak bisa tidur, sudah angop, sudah mata merah, sudah capek sekali tapi nggak bisa tidur. Padahal sudah wis merasa butuh sekali tidur tapi nggak bisa tidur. Itu terpengaruh energi buruk. Normalnya orang kalau ngantuk ya tidur dah slek gitu ya, orang sehat seperti itu. Kalau sampai nggak bisa tidur, nah itu wis sakit. Kalau di dunia kedokteran ngomong enzim ini sangat penting di bagian pusat otak kini, menghasilkan enzim ini untuk bisa bikin orang mudah tidur gitu ya. Karena orang tertentu mengalami defisiensi, tubuhnya jadi tidak bisa menghasilkan zat ini secara alami. Nah, untuk bisa membuat sehat kembali perlu minum obat. Disebut perlu minum obat padahal ya aslinya ya kalau caranya bener dia nggak bakal butuh minum obat. Selain dari apa jenenge ngantuk, sulit tidur, juga sering pusing, sering berkunang-kunang ya, motone plus plus biar pet apa maneh banyak ya, nanti penulis listkan lah. Nah, yang masalah itu kalau sudah susah tidur gitu nanti
bakal makin lama makin parah ya. Kalau sudah nggak bisa tidur gitu, bakal makin lama makin berinteraksi dengan yang dunianya yang nggak kelihatan. Jadi ya, jadi kayak apa ya, orang butuhnya tidur untuk bisa sembuh, tapi jadi makin nggak bisa tidur. Orang kalau sudah nggak bisa tidur, otak itu akan rusak karena nggak bisa istirahat. Otak rusak itu ya disertai dengan orang jadi sulit membedakan antara kenyataan dan khayalan. Terus kemudian di level yang parah, orang bisa kerasukan, yang kalau di dunia kedokteran disebut punya kepribadian lain ya. Jadi punya multiple personality ya. Padahal ya aslinya kerasukan sih. Orang kerasukan itu kan ya mendadak gaya bicaranya beda, suara orangnya beda, pengetahuan orangnya beda, kemampuannya beda. Kadang ya punya kemampuan metafisik juga, jadi bisa pijet, jadi bisa meramal, jadi bisa mengetahui orang-orang hilang, benda hilang. Kemampuannya beda. Jadi tahu misalnya orang biasa nih kayak bahasa Inggris jadi super lancar bahasa Inggris, bahkan bahasa Belanda dan seterusnya. Karena memang ya namanya kerasukan, kemampuannya beda. Nah itu kalau untuk dunia kedokteran nggak mungkin lah ngomong kerasukan, tapi jadi muncul personality yang lain ya, punya kepribadian lain. Kalau menurut kedokteran, punya kepribadian lain itu dianggap apa jenenge, terjadi karena proteksi ya, karena sifat perlindungan diri. Padahal ya enggak, kepribadian lain muncul karena proteksi badan itu jadi hilang, jadi berkurang. Nah obat tidur seringnya justru bisa memperparah keadaan ini, bukannya makin baik tapi makin parah. Jangan sampai ketergantungan obat tidur ya. Sampai mana tadi? Nah untuk bisa mengurangi efek ini ya, kita harus menghilangkan energi buruk ya. Jadi walau energi buruknya ini merupakan efek samping karena misalnya pakai jimat, pakai alat bertua, karena di rumah ditempati makhluk lain gitu ya. Efeknya ini bisa dikurangi kalau kita punya alat atau sesuatu yang bisa mengurangi energi buruk atau ya menetralisir lah ya. Caranya sebenarnya cukup banyak ya. Air itu bisa membawa energi ya, bisa menyerap, bisa meresap energi ya. Ya tentu syaratnya airnya juga harus dalam kondisi energinya baik dulu. Nah kalau energi airnya sudah baik, orang yang kena air ini akan, atau minum atau ya yang lain-lain lah, itu akan bisa mendingan kondisinya. Jadi mungkin pernah tahu ya caranya, oh ini airnya didoakan. Nah itu karena memang air itu bisa membawa energi ya, bisa mempengaruhi energi dari badan kita. Air yang energinya baik akan ya memberikan efek yang baik. Begitu juga kalau misalnya mandi, terutama mandi air yang mengalir, di air yang mengalir, bukan di kolam renang, tapi yang airnya sungai misalnya, atau di air terjun misalnya ya.
Ada juga cara lain, iya, misalnya nyeker, memijak tanah, ya tanah betul-betul tanah ya, bukan semen gitu ya. Tapi misalnya yang menginjak rumput gitu, itu bisa membantu juga. Ada juga yang pakai lebih canggih, misalnya pakai bantuan kabel ya, pakai ground, pakai kabel tembaga lari ke bawah tanah ya. Tapi tentu juga harus hati-hati, karena ya bumi sekarang sudah dijadikan penetralisir energi jeleknya dari listrik PLN. Nah, listrik PLN itu ya energi buruk juga. Kalau tempat kita itu sering pakai tanahnya dipakai untuk groundingnya PLN, ya energinya bisa jadi buruk juga ya. Bisa jadi ya malah bikin penyakit juga kalau kita melakukan teknik grounding dengan kondisi tanah yang jadi pembuangan listrik buruknya PLN. Cara lain sebenarnya sih sinar matahari. Sinar matahari itu mestinya menyehatkan, tapi sekarang nggak bisa kita. Karena apa? Karena langit sekarang sering ketutupan awan buatan, awan pesawat ya. Dulu secara alami nggak ada ya yang namanya langit warna putih gitu ya. Tapi ya sekarang lihat aja ya, walau kebetulan tempat penulis biasanya lebih biru lah ya dari yang lain. Tapi kalau ke tempat lain akan kelihatan langit itu seringnya putih. Nah, langit yang putih itu ya jelas bukan sinar matahari yang menyehatkan badan, tapi malah bikin sakit. Sinar bulan purnama juga perlu dihindari ya. Ada juga petunjuk dari Baron Karl Reichenbach. Ada rekomendasi bahwa orang yang mengalami sulit tidur itu kalau malam hari harus betul-betul terlindungi dari rambatan sinar bulan, terutama bulan purnama. Sinar bulan itu efeknya buruk untuk kita ya. Jadi kalau dengar di agama kan disuruh kalau tidur itu awal-awal ya, jangan malam-malam. Nah ya, yang petua orang tua juga jangan tidur malam-malam. Itu ada benarnya itu, karena memang sinar matahari itu efeknya buruk ke kesehatan kalau dari sisi energi seperti itu. Ya tentu kalau orang masih muda yang masih punya banyak energi bagus ya, lebih imun lah, lebih tahan daripada yang tua-tua. Tapi itu ya anjurannya, sinar bulan itu jangan sampai masuk. Dan sinar bulan itu energinya bisa mengalir melalui kabel. Jadi kalau ada kabel listrik di dalam kamar, nah itu sumber masalah besar itu. Jadi kalau bisa jangan sampai listrik itu masuk ke dalam kamar, apalagi sampai berada di bawahnya kamar tidur, di bawah tempat tidur. Di samping ya baiknya ya jangan lah kalau bisa. HP juga termasuk ya alat modern, tapi itu beda lagi. Kalau punya kasur spring bed ya gantilah ya, jangan spring bed busa kayak pakai udara, kayak pakai bulu bebek, bulu angsa, wis terserah lah wis. Yang penting pakai yang jangan spring bed lah. Nggak harus spring bed kan, tempat tidur yang enak itu. Magnet itu juga ada pengaruhnya ya, sama kayak listrik tadi lah.
ada listrik magnet negatif, magnet positif, itu juga harus hati-hati. Kalau ingin menggunakan metodenya yang kayak dilakukan Wilhelm Reich, itu bisa pakai bantuan pipa ya, atau selang karet. Yang satunya diarahkan ke sungai, yang satunya diarahkan ke tubuh kita. Variasi dari metode ini adalah pakai listrik radian. Jadi listrik radian itu ketika kumparan dimatikan akan menghasilkan voltase yang sangat tinggi, dan ini akan membuat energi orgon bisa berpindah dari kutub negatif outputnya ke kutub positif outputnya. Dari kutub positif output kita bisa taruh ke air mengalir gitu ya, atau ke bak. Tapi kalau ke bak ya tentu suatu saat akan penuh, semalam akan penuh. Yang sisi satunya ditempatkan di bawah tempat tidur atau di bagian rangka tempat tidur kalau dari logam, atau dari orangnya pun bisa ya. Kalau misalnya merasa pede dari orang satu ke orang lain gitu ya, yang satu akan jadi makin enak, yang satunya akan makin nggak enak. Kalau untuk permanen, penulis sendiri pakai jam monitor, jadi kumparan digulung dengan aturan tertentu, kemudian dicampur dengan semen, dibuat betul-betul padat. Jadi punya efek yang kebalikan dari energi buruk. Tapi tentu kalau sudah pakai alat seperti ini, ya jangan berharap kalau misalnya memang butuhnya untuk meditasi, untuk berinteraksi dengan makhluk nggak kelihatan, ya nggak bisa ya. Ada yang bilang, wah jadi puana sekali mas, jadi pusing, jadi mual gitu ya. Ada juga yang ngomong, wah jadi jimatnya nggak bisa kerja mas. Ada juga yang ngomong, oh mainan anak yang biasanya jalan-jalan sendiri sekarang sudah nggak jalan-jalan sendiri gitu ya. Kalau sudah pakai jam monitor nggak bisa ya dibuat meditasi, karena ya terasa mengganggu. Ada juga yang laporan kalau di rumahnya itu istilahnya ada penunggunya, pakai jam monitor malah bikin gerah, bikin panas ya. Entah apakah itu permanen atau sementara ya, penulis nggak tahu, tapi itu bisa terjadi. Ya namanya kita hidup di Indonesia, kita juga harusnya yakin lah ada makhluk-makhluk lain. Nah, kalau misalnya kita secara nggak sengaja kena efek buruknya, ya kita juga harus berusaha lah untuk bisa jangan sampai terganggu kesehatan kita. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.